Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Suara Ibu jelas Adik atau agak kurang? Jelas, Bu. Jelas ya. Saya besarkan suaranya. Oke, untuk pertemuan ke-15 ini mengenai statistika non-parametrik ya. Tapi untuk pertemuan UAS kita minggu depan itu kisi-kisinya dari pertemuan ke-14 Ibu ambil Adik. Jadi Ibu jelaskan aja lah yang pertemuan 14 ya. Lagian ini kan tidak ada Zoom-nya waktu itu. Jadi mengenai analisis regresi. Analisis regresi dan korelasi. Karena ini kan soalnya walaupun satu, penjelasannya kan banyak ya kan. Buat tabelnya, terus nanti menemukan persamaan regresinya. Nah, regresi ada dua, ada regresi sederhana, analisis regresi linear sederhana, ada yang berganda. Nah, bedanya apa? Kalau dia sederhana, variabel bebasnya itu X-nya itu cuma satu, ya. Variabel Y-nya ya satu ya. Variabel X itu yang mempengaruhi variabel Y. Makanya X itu dikatakan variabel bebas atau independen variabel. Sedangkan Y, variabel Y itu variabel terikat atau dependent variabel bergantung. Sebentar Ibu, balas dulu. Oke ya, portal nanti kita buka jam 5:30. Jadi adik-adik yang sudah ikut Zoom, nggak apa-apa lah, sambil diangsur absensinya ya di grup. Atau nanti lupa. XG kenapa ini keluar masuk? Jaringan mungkin ya, atau apa ini? Jaringan biasanya. Keluar masuk sendiri dia, Bu. Ya, berasa jaringan. Ini masuk udah. Nah, ini keluar lagi. Oke lah, ini sejarah regresi. Jadi regresi diperkenalkan oleh Francis Galton. Oke. Meskipun ada kecenderungan bagi orang tua yang tinggi mempunyai anak-anak yang tinggi, dan bagi orang tua yang pendek mempunyai anak yang pendek, distribusi tinggi dari suatu populasi tidak berubah secara menyolok atau besar dari generasi ke generasi. Ini kan regresi ya. Tapi kalau kita tinjau ini, kalau menurut Ibu ini kurang tepat ya adik-adik. Karena tinggi badan, tinggi atau pendek itu bergantung dengan genetiknya. Ya. Ada yang resesif, ada yang dominan. Jadi ini nggak bisa diambil secara mutlak. Ya, ada kalanya dia tidak betul seperti ini. Ada yang ya karena ada genetiknya. Adik pernah baca di Cina itu ada wanita tertinggi di Cina menikah dengan laki-laki tertinggi di Cina. Jadi anaknya juga tertinggi. Nah, itu kan gennya dominan ya. Kita kan tidak bisa memastikan itu gennya dominan atau resesif. Cuma bisa dibuat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan ya. Dan itu menggunakan persentase. Nah, ini dihasilkan orang yang berbadan sedang. F1-nya, filiasi satunya berbadan sedang. Ini itu menurut si Galton. Nah, tapi untuk regresi pada statistik, analisis regresi merupakan studi ketergantungan satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Tadi sudah ya, Ibu singgung sedikit, variabel bebas itu X, variabel tidak bebas itu Y. Ya. Dengan maksud untuk meramalkan nilai variabel tidak bebas pada waktu setelahnya, untuk waktu-waktu yang akan datang. Itu dia, intinya untuk meramalkan, ya. Kira-kira produksi perusahaan minyak goreng, ya, 3 tahun ke depan berapa ton, berapa
liter gitu ya, berapa ribu liter yang bisa dihasilkan atau berapa ton berat gitu ya. Meramalkan ya kan Adik-adik. Nah, ini contoh, Ibu sudah kasih satu kuis ya waktu itu ya. Ya kan? Cuma ya gitulah, tak apa-apa ya. Namanya juga kuliah daring, ya tidak bisa semua apa ya, Dede. Yang saya sampaikan itu apalagi tidak melalui Zoom ya. Tidak semua bisa diserap. Ya kan? Tapi tidak apa-apa, kita lihat nanti waktu di UAS, Ibu bandingkan nanti hasil setelah dijelaskan dengan sebelum dijelaskan. Nah, ini contoh-contoh penerapan analisis regresi. Nomor 1, analisis regresi tinggi orang tua terhadap tinggi anak. Regresi antara pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga. Ini bisa ya. Tapi nomor 1, Bu, tadi kurang setuju ya, Adik. Karena tinggi itu genetik. Sama kayak warna kulit. Ya kan? Warna kulit, terus warna mata, kemudian rambut, ya ada yang ikal, ada yang lurus-lurus, ada yang keriting, bergelombang, itu genetik ya. Ini Ibu kurang setuju nomor 1. Ini tidak bisa diramalkan ya. Kurang tepat kalau Ibu katakan nomor 1 kalau dibuat untuk regresi kurang tepat. Tapi kalau untuk nomor 2 boleh untuk regresi. Nomor 3 boleh ya, harga terhadap penjualan barang ini boleh. Bisa saja kita menurunkan harga, penjualan barang makin meningkat, ya kan? Dibuat murah harga itu. Ya, misalnya harga cabai turunkan. Orang-orang jual 10.000, kita jualnya 7.000. Ya kan? Pasti banyak laku terjual. Ya, rugi-rugi sedikit ya. Regresi antara tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Bisa jadi ya, tapi yang nomor 3 dan 4 ini berbanding terbalik biasanya. Karena tingkat upah dinaikkan, upah dinaikkan, biasanya pengangguran makin berkurang, ya kan? Yang ini juga harga diturunkan, penjualan barang meningkat. Nah, ini berbanding terbalik, nomor 4 juga berbanding terbalik, tapi dia boleh dikatakan sebagai regresi. Ya. Analisis regresi terhadap tingkat suku bunga bank terhadap harga saham. Ya. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka harga saham juga makin mahal. Analisis regresi antara biaya periklanan dengan volume penjualan perusahaan. Ya kan? Kalau iklan makin gencar, makin banyak iklan-iklan ya di media elektronik, media cetak misalnya, di media sosial, nah, maka volume penjualan perusahaan juga meningkat, ya kan biasanya. Karena semakin banyak orang yang mengetahui dan mencoba. Nah, kalau mencoba bagus misalnya produknya, penjualan juga makin meningkat. Variabel Y, ya ini Bu yang bilang tadi ya, Y, variabel yang tidak bebas atau dependent variable. Dependent itu kan bergantung, terikat. Di awal udah Ibu jelaskan ya, supaya adik-adik ke belakangnya ingat. Ya. Sedangkan X itu yang mempengaruhi. Ya. X itu variabel bebas atau independen, disebut variabel peramal atau prediktor, dan sering disebut variabel yang menerangkan, explanatory. Ibu lupa, itu di kelas PS atau ES ya, ada nanya yang, Bu, variabel kenapa disebut prediktor? Ya. Kelas ini atau kelas sebelah ya? Ibu lupa. Ada waktu di learning nanya. Tapi kelas ini boleh jarang ya, Dedek, nanya di e-learning. Padahal Ibu nilai itu loh, untuk keaktifan belajar. Jadi yang sering-sering ngisi forum, diskusi itu nilainya lebih baik dibanding yang tidak pernah isi atau jarang ya. Kalau Ibu lihat dari nilai kuis tugas UTS itu rata-rata dekat semua ya. Namanya juga open book dan tidak di kelas ya kan, bisa jadi banyak hal-hal yang di luar ini kita. Tapi kalau mengisi forum itu kan bisa Ibu nilai jenis pertanyaannya ya kan. Baik atau biasa saja atau pertanyaan yang
atau cuma menanggapi. Dari sana bisa Ibu nilai keaktifan belajarnya. Jadi, nah kita ambil satu contoh di sini ya, nomor 6 misalnya. Nah, mana yang variabel X di sini? Mana yang variabel Y? Tadi X itu adalah variabel bebas atau yang mempengaruhi. Ya, sedangkan untuk Y adalah variabel terikat atau yang dipengaruhi. Di sini mana yang variabel bebasnya atau X-nya? Biaya iklan atau volume penjualan? Ada yang mau coba? XG, Suci, Sefira? Mana yang X, mana yang Y di sini? Yang nomor 6. Silakan adik-adik, ada yang mau jawab? Boleh? Nggak apa-apa, jangan malu-malu ya. Ini pun Ibu lihat keaktifan belajarnya. Jadi kelas ini Ibu lihat yang jarang bertanya, Ibu lihat ya. Jarang menanggapi. Coba sekali-sekali diberanikan ya. Mana yang X, mana yang Y di sini? Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Ini harus tahu dulu. Tadi kan udah Ibu singgung sedikit ya. X dan Y itu apa ya maknanya? Ada? Volume penjualan, Bu. Nah, volume penjualan sebagai X atau Y? X tadi apa ya, Bu? Variabel bebas atau yang mempengaruhi. Kalau Y, variabel terikat atau yang dipengaruhi. X. Yang X yang penjualan. Iya, Bu. Yang Y periklanan. Apa ya? Yakin, XG? Nggak yakin sih. Iya, kebalik ya. Kan kalau Iya, Bu. kita pikir-pikir, kalau biaya iklan makin banyak, berarti kan volume penjualan kan makin banyak Besar. juga, kan gitu. Iya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, berarti yang mempengaruhi adalah biaya iklan. Ya kan? Berarti itu yang variabel bebasnya. Ya. Sedangkan yang dipengaruhi adalah volume penjualan. Maka volume penjualan variabel Y. Gitu ya. Terus untuk yang contoh lah yang ini. Nomor 2 lah, biar mudah. Paling kan agak susah ya memaknanya. Apalagi yang berbanding terbalik seperti nomor 3 dan 4. Nomor 2 itu bisa juga dibedakan. Mana yang X, mana yang Y di sini. Pendapatan dengan konsumsi rumah tangga. Makin tinggi gaji seseorang, apakah konsumsinya makin tinggi? Atau makin rendah gaji, makin rendah juga konsumsi. Berarti kan saling mempengaruhi ya. Nah, mana yang X, mana yang Y? Satu pendapatan, satu lagi konsumsi rumah tangga. Pembelanjaan kita sehari-hari, ini konsumsi rumah tangga ini kan belanja sehari-hari ya. Belanja kita 1 bulan gitu. Konsumsi rumah tangga. Nah, yang mempengaruhi yang mana? Pendapatan. Pendapatan. Iya. Yang dipengaruhi? Konsumsi. Konsumsi. Karena kan biasanya kan orang makin tinggi gajinya, itu makin banyak yang mau dibeli kan? Beli. Iya kan? Iya, Pasti Bu. Kalau kita perhatikan, entah bajunya dibeli ya, yang baru gitu. Atau gaya hidupnya berubah, kan gitu. Nah, berarti yang mempengaruhi adalah pendapatan dan yang dipengaruhi adalah konsumsi. Itu dulu ya, Dedek. Harus tahu dulu letaknya yang X mana, yang Y yang mana. Kalau kebalik nanti menganalisanya jadi salah. Nah, itu dia. Ya. Nah, itu dulu mana yang X harus bisa kita tentukan. Yang X itu yang mempengaruhi. Yang Y adalah yang dipengaruhi. Intinya kalau Y itu tujuannya ya. Kalau X itu yang mempengaruhi Y. Nah, ini scatter plot examples.
Scatter plot itu artinya titik-titik ya. Strong relationship artinya hubungan yang kuat antara si X dan Y. Berarti si X ini mempengaruhi Y sangat kuat. Sedangkan untuk yang bawah juga sama, sangat kuat, tapi dia bernilai negatif, terbalik kayak yang nomor 3 dan 4 ini. Ini kan negatif ya. Harga makin tinggi, penjualan barang pasti berkurang, iya kan? Makin tinggi harga cabai misalnya, 20.000 1 ons. Ya kan? Berarti kan orang makin sedikit beli cabai kan. Nah, terus tingkat upah makin rendah misalnya upahnya. Sehari cuma 2.000. Berarti kan makin banyak yang males kerja kan. Upahnya sedikit, bagus. Wira swasta misalnya atau bertani. Nah, berarti kan pengangguran, ini bukan pengangguran ya. Berarti kan yang menganggur sebelum wira swasta kan banyak juga. Ya, sebelum dia mencari pekerjaan yang lain. Terus yang weak relationship berarti yang kurang ya. Nah, titiknya itu jarang-jarang atau menyebar. Ya. Menyebar tapi ini ke arah yang positif, ini yang negatif. Berbanding lurus, berbanding terbalik. Sedangkan ini yang tidak ada arah ya, acak seperti ini dia scatter untuk yang no relationship atau tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada yang mempengaruhi. Yang ini juga ya, datar aja dia. Walaupun dia berkumpul, tapi dia searah sumbu X atau searah sumbu Y tegak. Itu juga tidak ada saling pengaruh. Ya. Yang ada saling pengaruhnya seperti ini ya, nah, miring dia. Pokoknya dia garis miring. Ini juga. Ya, walaupun ini berkumpulnya lebih padat, yang ini renggang gitu ya. Itu bisa dipahami ya, Dedek. Kemudian perbedaan antara korelasi dan regresi. Ini juga ada pertanyaan kemarin. Kelas ini atau sebelah, lupa Ibu. Ada yang nanya ya. Korelasi hanya sekedar hubungan dia, Dedek. Maksudnya seberapa erat gitu aja ya, tapi tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau seandainya regresi berganda, kan variabel bebasnya bisa banyak, X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, untuk korelasi, bisa dibuat korelasi antara X1 dan X2. Padahal X1 dan X2 ini kan tidak ada hubungan. Nah, kemudian untuk korelasi, dalam korelasi variabel tidak ada istilah tergantung dan bebas. Jadi tidak ada Y, tidak ada X di sini. Nah, dia X saja atau Y saja ya, atau cuma menyatakan hubungan saja. Sedangkan untuk regresi dia ada hubungan pengaruh kayak tadi, ya kan? Makin tinggi gaji seseorang maka tingkat konsumsinya juga makin tinggi, benar kan? Cuma ada juga yang tidak sepenuhnya ya, ada juga yang tergantung orangnya sih. Makin tinggi dia gajinya, hidupnya seperti itu juga. Dia lebih ke menabung misalnya. Itu lain hal ya. Ini yang kita lihat yang umumnya terjadi di masyarakat. Kemudian dalam regresi terdapat istilah tergantung dan bebas. Variabel tergantung itu variabel Y, variabel bebas variabel X. Tadi ya. Diingat-ingat adik-adik harus bisa membedakan siapa yang X, siapa yang Y. Kalau dari awal kita salah membedakan, nah, untuk persamaan nanti jadi salah ya, nggak nyambung dia nanti. Nah, ini istilah dan notasi variabel dalam regresi. Ini yang sederhana ya. Ada Y, cuma satu Y-nya, X-nya juga cuma satu. Nah, variabel bergantung atau Y dinamakan variabel dependent. Kemudian dia dijelaskan atau explained, kemudian diramalkan, predicten, kemudian diregresi atau regression, variabel tanggapan atau respons. Sedangkan X itu untuk kebalikannya, variabel bebas, menjelaskan, kemudian peramal, meregresi, dan sebagai stimulus atau kontrol variabel. Maksudnya di sini, dia yang mengontrol Y gitu loh. Gini loh adik-adik, coba saya buat. Adik-adik tahu rumus regresinya? Y sama dengan AX misalnya ya. AX tambah B misal.
Nah, bedanya apa dengan yang berganda? Kalau yang sederhana, X-nya cuma 1. Ini yang sederhana. Kalau yang berganda, Y sama dengan X-nya banyak ya, bisa sampai M. A1, X1. Ditambah A2, X2. Nah, ditambah A3, X3, dan seterusnya. Nah, ini yang berganda, ditambah B misalnya. B ini adalah konstanta atau penyeimbang. Sedangkan untuk A itu koefisien dari X, A1 koefisien dari X1, A2 koefisien dari X2. Nah, kalau kita input nilai X, tentulah si X ini mempengaruhi Y kan? Kan gitu kan adik-adik? Kita maunya X-nya yang diinput, ya. Sedangkan Y-nya yang dipengaruhi. Nah, ya. Kan selalu begitu ya, yang kita input adalah nilai X-nya. Nah, nilai Y bergantung dari nilai X yang kita input. Kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan B. Berarti kan nilai Y bergantung dengan nilai X yang kita input, yang kita masukkan ke persamaan ini. Nah, itu ya. Ini bentuk persamaannya, Dedek. Ini yang sederhana, ini yang berganda. Regresi sederhana, regresi berganda. Karena variabel X-nya banyak, lebih dari 1. Ya, bergantung dari soal yang diberikan. Ini yang sederhana. Nah, ini yang ganda ya. Ganda. Oke. Kalau masih kurang memahami nanti boleh diulang-ulang. Karena untuk ujian itu minggu depan kita kan udah UAS ya. Iya, Bu. Ibu buat soalnya cuma 2 atau 3 itu? 3. 2 yang regresi, 1 sederhana, 1 ganda, 1 lagi korelasi. Jadi cuma di file 14 ini aja ya. Jadi pertemuan ke-15 bisa Dedek baca sendiri untuk statistik non parametrik. Ibu lebih kemari supaya mengerjakan soalnya nanti bisa ya. Kalau ini nggak dijelaskan susah ngerjain soal. Nah, untuk yang persamaan regresi, hapus dulu ya. Ini yang sederhana, Y sama dengan A ditambah BX tambah epsilon atau nilai residu, sisa. Nah, persamaan regresi yang Ibu buat yang tadi, itu sama dengan yang ini ya. Bedanya apa? Kalau ini yang jadi koefisien adalah B. Nah, ini yang konstantanya A. Sama saja ya, Dedek. Mau diganti C dengan D kan boleh saja kan. Dia kan cuma simbol ya atau notasi. Y sama dengan BX tambah A tambah epsilon. Di sini error. Boleh adik-adik baca error atau epsilon boleh. Itu artinya nilai residu atau sisa. Ya. Sisa. Kalau di numerik ini bacanya error. Kalau di kalkulus dasar ini epsilon. Ya. Nah, ini nilai sisa atau residu. Ini adalah nilai yang diramalkan. A ini konstanta, B-nya koefisien, X variabel bebas, dan apa ini ya? Epsilon lah baca ya, karena simbol epsilon adalah nilai residu atau sisa atau error. Nah, pertama kali langkah yang kita lakukan adalah menentukan B. B ini apa tadi? Koefisien dari X. Dengan cara sigma XY dikali N, ya, dikurang sigma X dikali sigma Y. Ini sendiri ya, Dedek. Ini sigma X sendiri, sigma Y sendiri, sigma XY sendiri. Sigma XY diperoleh dari X kali Y, baru dijumlahkan. Baru dikali N. N ini banyak data. Nanti ada contohnya ya, Ibu jelasin. Terus M sigma dari X kuadrat, N dikali sigma X kuadrat. Jadi X-nya dikuadratin dulu masing-masing, baru dijumlahkan, baru dikali N. Kemudian dikurang sigma X dikuadratkan. Sigma X yang bawah ini sama dengan sigma X yang atas, tapi dia dikuadratkan di luar. Hati-hati. Ini kuadratnya di dalam, ini kuadratnya di luar. Nah, setelah diperoleh nilai B,
baru substitusi untuk memperoleh konstanta A. Ya, rumusnya sigma Y dikurang B kali sigma X per M. Nah, ya. Nanti diulang-ulang di rumah, ini kan videonya borekam ya. Bisa dibuat dibuka di YouTube nanti. Rumus hipotesis kita nggak usah. Ibu, oh iya, untuk UAS ya adik-adik, tidak usah dibuat uji T. Cukup sampai kita dapat persamaan regresinya. Contoh, nah langsung sini ya. Sampel dari 8 perusahaan. Penjualan mobil misalnya dengan promosi X. Nah, penjualannya 64 buah, promosinya 20 juta misalnya, ya. Penjualannya 61 unit atau buah, promosinya 16 juta, ya. Kemudian tapi ini tetap dihitung ya. Cuma yang F dan T tidak usah. Yang perlu adalah persamaan regresinya saja. Untuk soal UAS nanti, ya, cukup sampai nomor 1. Nilai prediksi tidak usah dibuat. Nah, adik-adik yang tadi, ya tabel yang ini ubah ke bawah. Nilai Y dan nilai X. Ini kan 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang bawah ini sigma-sigmanya. Jadi sigma Y 608, sigma X 192. Ini X kali Y dulu ya. 64 kali 20, 1280. 61 kali 16 ini ya. Dijumlahin, diperoleh 15.032. Ini untuk yang X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, ini tetap ya. Terus kita apakan? Cari B. Dengan rumus yang tadi. Nah, ini ada yang salah ya, Dedek. Harusnya di sini 608. Nah, Ibu kemarin ada yang nanya kelas ini atau sebelah nggak tahu apa. Ini harusnya 608 ya. Kelirunya di situ. Nah, tapi ini nanti diuji lagi berapa sih. Nah, setelah diperoleh nilai B, cari nilai A. Dengan rumus yang tadi dapatlah dia 40. Nah, sampai di sini saja. Jadi ujiannya cuma menentukan persamaan saja ya. Tidak usah pakai prediksi. Nah, untuk prediksi, ini bebas kita mensubstitusi nilai X-nya. Bebas. Cuma harus dilihat-lihat juga untuk yang umum pada tabel. Ini kan 20, 16, 34. Tidak lebih dari 30, tidak lebih dari 40 ya. Dan tidak ada yang satuan. Jadi dia belas-belasan, puluhan, sampai dia 34. Nah, kalau kita buat prediksi, berarti adik-adik harus tidak boleh jauh dari angka yang tertera pada X. Nah, di sini kan dibuatnya 20 ya. 16, 34. Sesuai dengan tabel. Nah, ini ya. Yang saya garis merah ini yang X. Atau dibuat angka lain bisa. Ya, cuma untuk peramalan. Nah, misalnya kan tidak ada di sini 40 ya. Nah, Dede boleh input nilai X-nya 40 untuk meramalkan. Jadi, kalau promosi sebesar 40 juta, kira-kira berapa unit mobil yang bisa terjual? Gitu maksudnya. Paham ya, Dede? Nah, Dede boleh input nilai X berapapun untuk peramalan. Kalau di statistika ini bisa dibuat sebagai forecasting, ya. Peramalan. Nah, 40 ini kan tidak ada pada X ya. Nah, jadi boleh buat 40 atau buat 50 boleh. Jadi seandainya X-nya ditingkatkan, apakah nilai Y juga meningkat? Nah, kita mau ambil kesimpulan seperti itu. Nah, cuma untuk ujian nanti nggak usah sampai prediksi. Ya, cukup sampai persamaan regresinya saja. Nah, cuma sampai sini. Ya. Bisa ya? Kemudian yang kedua, oh ya sebentar Ibu buka portal dulu ya, Dede.
portal